Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jian Syarani dengan NPM 21520111087. Makalah saya kali ini tentang Trapsila Kode Etik Profesi Jaksa. Latar belakang masalah, menurut konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara harus menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Supremasi hukum mengacu pada konsep bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak tanpa kecuali harus mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuannya, perlindungannya, dan jaminannya, dan kepastiannya. Hukum tanpa diskriminasi untuk mewujudkan hukum sebagai realitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diperlukan alat atau lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum. Lembaga-lembaga ini bertugas memastikan menjamin bahwa setiap orang menerima perlakuan yang sama di mata hukum. Penegakan hukum yang efektif adalah fondasi dari negara hukum, memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah, ada perumusan masalah yang dibuat oleh penulis berdasarkan latar belakang di atas adalah 1. Bagaimana pengaturan kode etik jaksa di Indonesia. 2. Sebutkan dan jelaskan kasus pelanggaran kode etik jaksa di Indonesia. 3. Bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran kode etik terhadap jaksa tersebut. 1. Kode etik jaksa di Indonesia. Jaksa merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki keahlian teknik khusus dalam melakukan penuntutan. Peran jaksa dinilai sangat penting dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan kode etik profesi untuk menjaga integritas dan disiplin jaksa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat posisi dan peran kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 2. Kasus pelanggaran kode etik jaksa dan penyelesaiannya. Salah satu kasus pelanggaran kode etik dalam profesi jaksa yaitu dalam kasus Jaksa Farizal. Farizal merupakan seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang sempat ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK dalam kasus penerimaan suap yang diadili di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa Farizal ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK karena dugaan penerimaan suap sebesar 400 juta rupiah dari Sakferiandi Sutanto, Direktur Utama CV Semesta Berjaya, dalam penanganan perkara distribusi gula impor tanpa standar nasional di Indonesia yang menjerat Sakferianda Sutanto. Kesimpulan, kode etik jaksa di Indonesia dirancang untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan disiplin dalam penegakan hukum. Etika yang berasal dari kata Latin ethicus dan Yunani ethikos membahas tingkah laku manusia yang mengidentifikasi mana yang baik dan mana yang buruk. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, sehingga perlu mematuhi kode etik yang ketat. Peraturan Jaksa Agung Nomor per 0114-JA-11-2012 mengatur kewajiban dan hak jaksa, termasuk larangan menerima hadiah, merekayasa fakta hukum, dan menangani perkara dengan konflik kepentingan. Prinsip tata perkara dengan konflik kepentingan. Prinsip tata krama atyaksa, satya, adi, dan wicaksana menjadi pedoman moral dan etika bagi jaksa. Kasus Jaksa Farizal yang menerima suap dan penanganan perkara gula impor menunjukkan konsekuensi serius dari pelanggaran kode etik, termasuk pemecatan dan hukuman penjara. Kepatuhan terhadap kode etik sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang adil dan benar. Terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.